Ya, kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat ya. Sebelumnya kita pernah belajar persamaan, tapi persamaannya linier. Masih ingat ya? Nah, selama persamaannya linier, variabelnya itu pangkat 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat berarti ya variabelnya pasti pangkat 2. Maka bentuk umum persamaan kuadrat seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Contoh misalkan 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5 sama dengan 0. Misalkan gitu ya. A, B, dan C ini berupa koefisien ya. A ini, B itu koefisien, C ini adalah konstanta ya. Nah, bahasan tentang persamaan selalu tujuannya adalah untuk mencari nilai dari variabel tadi. Ya, kalau yang kemarin-kemarin persamaan linier kan mudah aja ya. Misalkan 2x min 3 sama dengan 5. Penyelesaiannya gimana? X-nya berapa? Kita tinggal selesaikan secara perhitungan aljabar ya. 3-nya pindah ke kanan jadi plus 3 tambah 5. Berarti 2x sama dengan 8. Berarti x-nya sama dengan 8 bagi 2, 4. Selesai. Ya. Nah, sekarang kalau persamaan kuadrat gimana cari x-nya? Ini ada kuadratnya, yang ini kuadrat, ini enggak. Gitu. Gimana cara menentukan nilai x yang memenuhi persamaan ini? Itu yang akan kita bahas ya. Nilai x yang memenuhi persamaan ini ya disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi permasalahannya adalah bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat gitu ya. Akar-akar itu apa? Akar-akar itu adalah nilai x, misalkan x1 sama x2 gitu ya, yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Ada 3 cara. Yang pertama pemfaktoran, kedua melengkapkan kuadrat, ketiga menggunakan rumus ABC. Pemfaktoran ya, kalau bentuknya penjumlahan kayak gini, kita nggak mungkin bisa dapatkan nilai x-nya berapa. Maka persamaan kuadrat seperti ini istilahnya harus difaktorkan dulu. Difaktorkan itu adalah dibuat jadi bentuk perkalian. Tapi tentu saja bentuk perkalian ini harus sama nilainya dengan persamaan yang di atas yang dicari ya. Gimana caranya? X kuadrat berarti di sini harus ada X, di sini ada X ya, biar jadi kuadrat. Kemudian buat cari angka di sini gimana? Biar nilainya sama dengan persamaan kuadrat tadi. Caranya adalah kita harus cari 2 angka yang kalau dikalikan sama dengan konstanta ini. Sama dengan 6. Dan angka itu kalau dijumlahkan sama dengan konstanta X ya, sama dengan min 5 gitu. Kalau dikalikan sama dengan 6 ditambahkan sama dengan min 5, maka angkanya adalah min 2 sama min 3 gitu ya. Maka persamaan ini kalau kita faktorkan jadi x min 2 kali x min 3. Coba kita cek x min 2 kali x min 3 betul nggak sih hasilnya seperti itu? Ya kita kali ini. Ini x kuadrat ditambah ini kali ini min 3x ya. Min 2 kali x min 2x, min 2 kali min 3 plus 6. Tuh, x kuadrat min 5x plus 6. Betul ya? Nggak berubah nilainya, berarti ini udah aman. Kita tidak merubah nilai dari persamaan kuadrat tadi. Oke, nah sekarang berapa jadi nilai x-nya? Ingat ini ibaratnya 2 buah angka nih. Ya, misalkan ini A, ini B. Kalau ada 2 buah angka A kali B, biar sama dengan 0, A sama B-nya berapa? Biar A kali B sama dengan 0, maka salah satu A atau B itu harus 0 gitu. Maka ketika ada yang kayak gini, jawabannya adalah A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Maka diaplikasikan di sini ya. Ini jawabannya adalah x min 2 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0 gitu ya. Berarti x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 3. Nah, dalam persamaan kuadrat, nilai x yang memenuhi persamaan ini bisa 2 angka gitu ya. Bisa 2 angka, nanti ada syaratnya. Gimana caranya biar bisa 2 angka nanti di bawah ya.
Jadi untuk menyelesaikan soal ini jawabannya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Itu cara yang pertama, cara pemfaktoran ya. Oh iya, pemfaktoran itu pemfaktoran seperti ini bisa langkahnya begini kalau A-nya 1 nih. Koefisien X kuadratnya 1. Kalau A-nya bukan 1 gimana? Contohnya ada di sini. Ya, kalau 2X kuadrat kita faktorkan, ini berarti kan sama aja dengan 2X dikali X gitu ya. Lalu angka di sininya berapa? Kalau saya biasanya pakai langkah begini ya. Ini 2. 2 itu kan 2 sama 1. Nah, jadi 2 sama 1. Di sini 2, koefisiennya sini 1. Ya, lalu angka di kiri kanannya berapa? Oke, ini kalau dikalikan harus min 2. Ya, kalau min 2 itu berarti min 1 sama 2 gitu ya. Min 1 sama 2. Ini pemilihan angka saya udah bener nggak sih? Ya, kita cek dulu. Ceknya caranya gimana? Lihat ujung kali ujung. 2 kali 2, 4. Ya, terus tengah kali tengah. 1 kali min 1, min 1. 4 dikurangi 1, 3. Cocok nggak dengan B? Nah, ini harus cocok nih. Oh cocok, kalau cocok berarti pemilihan angka kita udah tepat. Kalau nggak cocok ininya dituker gitu ya, atau yang sebelah sininya dituker ya. Jadi pokoknya luar sama luar ditambah dalam sama dalam itu harus sama dengan B, koefisien X ya. Maka kita dapat nih, nah min 1 ini larinya ke depan. Ini min 1, ini plus 2 sama dengan 0. Kalau udah difaktorkan gini, boleh dicek ya. Ini sama, nanti hasilnya sama di atas. Kalau udah seperti ini artinya jawabannya 2X min 1 sama dengan 0. Atau ya, salah satu dari dua angka ini harus 0. X plus 2 sama dengan 0. 2X sama dengan 1 berarti X-nya setengah. Atau X sama dengan min 2. Tuh. Jadi akar-akar persamaan soal yang ini adalah X-nya setengah. Atau X-nya sama dengan min 2 gitu ya. Itu cara pemfaktoran. Kemudian yang kedua cara melengkapkan kuadrat. Nah, melengkapkan kuadrat adalah ya caranya dibuat dalam bentuk kuadrat nih. Nah, coba kita lihat caranya ya. Ini yang ada X-nya kita taruh di kiri, X kuadrat plus 6X, 5-nya buang ke kanan. Berarti jadi min 5 gitu ya. Oke, nah ini gimana caranya biar jadi kuadrat ya. 6X-nya biar jadi kuadrat juga. Kita buat gini, X ditambah setengahnya dari 6 berarti 3 baru dikuadratkan. Ya, adik-adik kita ingat-ingat dulu nih. Kalau X plus 3 kuadrat ini artinya apa? Artinya X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 gitu ya. Nah ini X kuadrat plus 6X-nya udah ada nih. Biar nilai ini sama, tidak berubah nilainya, maka ketika ini jadi kuadrat kan hasilnya ini ya. Maka harus dikurangi dengan 9. Dikurangi dengan 3 kuadrat. Biar jadi sama gitu, nilainya tidak berubah ya. Ini sama dengan min 5. X plus 3 kuadrat sama dengan 9-nya pindah ke kanan. Jadi 4 ya. Maka kuadratnya kita bisa hilangkan dengan dikasih akar gitu ya. Nah sekarang berapa akar X plus 3 kuadrat? Kuadratnya hilang. Berarti X plus 3 akar 4 plus minus 2 ya. Ingat min 2 pun kalau dikuadratkan jadi 4. Maka ini jawabannya ada 2 nih. X plus 3 sama dengan 2 atau X plus 3 sama dengan min 2. Maka ini X sama dengan min 1, yang di sini X sama dengan min 5 gitu ya. Itu cara melengkapkan kuadrat ya. Kalau pakai cara pemfaktoran gimana? Ya sama, ini X gitu kan ya. Ini dikalikan 5 dijumlahkan 6 berarti plus 5 plus 1. Tuh betul jawabannya X min 5 X min 1 ya sama. Tapi ini pakai cara melengkapkan kuadrat. Oke, cara yang ketiga. Ini mudah nih, tinggal masukkan rumus ya. Ternyata nilai
akar-akar itu X1 sama X2. X12 itu artinya X1 sama X2. Itu sama dengan min B plus minus akar diskriminan dibagi 2A. Ya. Oke. Sebentar. Oke. Ya, nanti di belakang kita lihat apa itu diskriminan ya. Nah, jadi untuk mencari X12 tinggal masukkan rumus min B plus minus akar diskriminan per 2A. Kita hitung dulu diskriminan. Diskriminan apa, Bu? Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Ya, yang dimaksud B itu apa? A itu apa? Ingat, A itu adalah koefisien X kuadrat, ini A. Yang ini koefisien X, ini B. Ya, yang ini konstanta C. Jadi kita tinggal masukkan rumus. Diskriminan B-nya berapa? 3 kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya min 2 ya. 9 ini berarti min 4 kali min 4 16 ya. Oke, berarti ini 25. Nah, kita masukin ke sini sekarang. Berarti X12 sama dengan min B, min 3 plus minus akar 25 dibagi 2 kali A-nya 2 ya. Berarti X12 sama dengan min 3 plus minus 5 ya dibagi 4. Tuh, berarti X1-nya min 3 bagian yang plus 5 per 4. X2-nya min 3 min 5 per 4 ya. Berarti ini 2 per 4 setengah. X2-nya min 8 per 4 berarti min 2. Nah, gitu caranya ya. Rumus ABC tinggal hafalkan rumusnya dan masukkan angkanya gitu ya. Nah, apa itu diskriminan? Nah, diskriminan tadi rumusnya apa? B kuadrat min 4 kali A kali C. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, akar-akar persamaannya ada 2 ya. Ada akar-akar real dan berbeda. Berarti ada 2 nilai X yang memenuhi persamaan itu. Contoh ya di sini nih. Ya. Ketika kita selesaikan jawabannya ada 2, X-nya 2 sama X-nya 3. Coba kita cek diskriminan-nya berapa. Diskriminan-nya B kuadrat, B itu min 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 6 ya. Berarti 25 min 241 tuh, positif. Oh benar, ketika D-nya positif, jawaban X-nya ada 2 gitu ya. Ada 2 akar real yang berbeda. Kalau D-nya 0, jawabannya cuma ada 1. Kita cek nih, X kuadrat min 6X plus 9, ini akarnya cuma 1, jawabannya 3. Karena ini kalau kita faktorkan, jadi X min 3 kuadrat ya, sama dengan 0. Gitu, jadi X min 3 kali X min 3 gitu kan, jawabannya kembar tuh. Ya, kita cek diskriminannya berapa? Diskriminannya sama dengan B kuadrat min 6 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 9. 36 min 36 tuh 0. Ketika diskriminannya 0, jawaban X-nya cuma ada 1. Dan kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, nggak ada jawabannya ya. Ini akarnya kompleks. Kalau akar kompleks biasanya akar negatif kan dari sini ya, dari rumus ABC ini, B kuadrat min yang ini nih yang akar. Nah, ini kan ada rumus akar D. Ketika diskriminannya negatif, akar negatif tuh nggak ada gitu, tidak real ya, berupa akar kompleks. Itu kalau D-nya lebih kecil dari 0. Kita boleh cek ini D-nya berapa. B kuadrat 4 kuadrat min 4 kali A kali C. Tuh 16 dikurangi 20 min 4. Itu ya, itu hubungan diskriminan dengan jenis akar yang dihasilkan ya. Oke, nah sifat akar-akar persamaan. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, apa maksudnya akar-akar? Hasil nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini gitu ya. Nah, berlaku sifat-sifat ini sering dipakai nih untuk materi-materi selanjutnya ya.
penjumlahan akar-akar tadi itu selalu min B per A. B-nya ini, A-nya ini, ya. Penjumlahan akar-akar itu selalu min B per A. Dan perkalian akar-akar itu C per A. Ya, ini satu sifat akar-akar yang sering kepake nih untuk bab-bab selanjutnya, ya. Jadi kalau akar-akar persamaan, coba contoh kayak tadi ya, x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Ya, coba x1 ditambah x2 nya berapa ya, tanpa harus menghitung dulu x nya berapa. Dijumlah sama dengan min B per A ya. Min B berarti 6 per A nya 1, berarti 6 penjumlahannya. X1 kali X2 berapa? C per A. C nya itu 5, A nya 1, berarti 5. Bener nggak ya? Coba kita faktorkan ya. Ini kalau difaktorkan adalah x min 5 x min 1 ya, sama dengan 0. Berarti jawabannya x nya 5 atau x1 nya 5 ya, x2 nya 1. Nah, betul nggak x1 tambah x2 6? Betul ya. X1 kali x2 5, betul. Itu dia sifat-sifat akar ya. Oke. Latihan soal nanti kita akan bahas di video berikutnya.